Jadi kalau dulu saya trading itu ngeliatin handphone terus, ngeliatin laptop. Semenjak saya menggunakan metode ini, saya jadi simple tradingnya. Cuma pakai kotak-kotak doang. Di mana metode ini, maaf, motong sebentar. Untuk teman-teman semua yang belum download ebook Day Trade Formula, teman-teman bisa download secara gratis. Tinggal klik link di bawah ini, ada form, tinggal isi formnya aja dan teman-teman bisa download secara gratis. Di mana ebook ini kami bahas rahasia trading yang saya lakukan selama 5 tahun terakhir. Download, linknya ada di bawah di deskripsi. Terima kasih. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pipzilla. Dengan saya Jeremy, dan di video kali ini saya akan membahas metode trading yang saya gunakan selama 6 tahun terakhir, yaitu trading dengan menggunakan metode kotak-kotak. Dan sebelum saya lanjut membahas tentang metode kotak-kotak ini, perlu Anda ketahui terlebih dahulu ya, bahwa metode ini adalah metode yang kami temukan sendiri. Jadi mungkin Bapak dan Ibu nggak pernah dengar ini di tempat lain, atau nggak pernah baca di buku. Dan mungkin ada yang bingung ya, kok bisa ada trading dengan gaya seperti ini gitu ya. Jadi bisa fokus dulu, karena apa yang saya ajarkan di sini bukan secara teori, tapi lebih ke secara pengalaman saya praktek selama 6 tahun trading ya. Benar-benar jatuh bangun saya trading menggunakan metode ini, dan sudah saya rangkum sedemikian rupa dalam video ini. Nah, mari kita masuk ke materi ya. Nah, metode kotak-kotak itu apa? Dan saya namakan metode ini dengan nama trend mapping, di mana saya trading itu selalu menggunakan kotak-kotak ini untuk menganalisa harga itu akan gerak kemana, sejauh mana, dan entry-nya di mana ya. Jadi kalau dulu saya trading itu benar-benar ngeliatin handphone terus, ngeliatin laptop, kemana-mana bawa full set ya demi trading ya. Dan kalau kita bilang sih serba riweuh ya. Trading itu jadi ribet sendiri, dan semenjak saya menggunakan metode ini, saya jadi simple tradingnya. Karena benar-benar cuma pakai kotak-kotak doang, di mana metode ini dari mata saya sendiri gitu, bukan dari indikator apapun yang saya nggak pahamin sebelumnya. Nah, prinsip dari trend mapping ini adalah pola pengulangan harga yang kita baca ya dengan menggunakan kotak-kotak ini, dan kita gunakan acuan ini untuk trading. Nah, yang menariknya adalah kotak-kotak di sini itu bisa membantu kita menentukan mana murah, mana mahal. Dan dalam trading itu kuncinya, kalau kita bisa menemukan harga mahal ya tentunya kita jual, menemukan harga murah kita beli. Dan ketika kita menjaga konsistensi seperti itu, kita sebenarnya udah bisa cuan dari market. Nah, cuman kadang-kadang kan kita nggak tahu ya gimana cara menentukan murah, menentukan mahal, jadi serba ribet. Kita belajar metode ini itu dan akhirnya nggak ada ujungnya. Dan metode ini benar-benar menyederhanakan trading saya kala itu. Nah, basic teori dari ilmu ini adalah sejarah itu mengulang tapi berpola. Dan saya suka dengan quotes-nya dari Mark Twain yang bilang history does not repeat itself but it does rhyme, yang artinya sejarah itu bukan mengulang sendirinya seperti itu tanpa pola ya. Jadi benar-benar sejarah itu mengulang dan berpola, sama dengan seperti roda kehidupan. Misalnya ada fase di mana di atas, di bawah, berputar terus, dan itu ada polanya. Seperti juga siklus ekonomi. Ada fase di mana sedang dalam resesi, sedang dalam krisis, sedang dalam bangkit, sedang dalam maju-majunya, dan itu berputar terus-terusan, dan begitu pula harga. Saya akan mengambil contoh ilustrasi yang simple dari prinsip metode kotak-kotak ini. Nah, kalau teman-teman lihat bangunan saja di luar sana, itu tentunya ada polanya. Misalnya dalam contoh di layar, ini adalah tinggi bangunan yang mengulang, antara tinggi lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya yang cenderung mengulang. Pak, tapi kan gak semua lantai ngulang juga, bahkan ada juga lantai 2 lebih tinggi dari lantai 1. Betul, ya. Tapi secara umum pada dasarnya adalah ketinggian sesuatu hal itu bisa mengulang. Dan prinsip ini bisa kita terapkan dalam memetakan suatu pergerakan harga. Contoh, di sini ada prinsip mapping, ya. Ada 2 prinsip mapping yang biasa saya gunakan, yaitu prinsip static mapping dan dynamic mapping. Nah, saya akan membahas dulu dari prinsip static mapping. Ini adalah contoh pergerakan harga yang akan kita mapping menggunakan prinsip static mapping. Dan prinsipnya sangat sederhana, yaitu dengan menentukan mana support, mana resisten, dan buat sebuah kotak. Jadi perlu diingat, mana support, mana resisten, dan buatlah sebuah kotak. Ini adalah step simple yang teman-teman bisa latihan, sehingga nanti kalau ini udah kuat basicnya, teman-teman bisa explore lagi lebih dalam tentang metode kotak-kotak ini ya. Contoh, jika kita lihat ini kan seperti ada gunung, ada lembah, ada gunung, ada lembah, tidak beraturan. Jadi paling gampang kita tentukan satu gunung, kita garisin seperti ini, dan tentukan lagi satu lembah yang terdekat, misalnya di situ ya. Lalu jika sudah, ini disebut dengan support dan resisten, atau disebut dengan murah dan mahal, lalu kita buat sebuah kotak. Tinggal geser seperti ini ya. Tinggal pasang kotak seperti ini, lalu
ya, yang kita perlu lakukan adalah dengan menduplikasi ke atas dan ke bawah. Seperti contoh pola bangunan yang kita lihat di contoh sebelumnya. Nah, contoh misalnya seperti ini. Copy ke atas, copy ke bawah ya. Dan kalau kita sudah copy seperti ini, kita bisa tentukan mana support, mana resisten berikutnya ya. Dan ini adalah rumusnya ya. Biasanya kalau saya duplikasi itu 3-4 kali ke bawah dan ke atas. Dan ini adalah aturan entry dan exitnya, di mana kalau teman-teman nanti mau beli atau mau jual, tinggal nunggu 20% dari ukuran kotaknya atau tinggi kotaknya. Dan untuk exitnya pun bisa menggunakan prinsip ketika sudah jalan 80% sampai 90% dari ukuran tinggi kotak ya. Dan stop loss-nya itu adalah 20% toleransi dari batas setiap garis yang kita buat. Contoh ya, ini adalah chart emas di time frame daily ya. Jadi paling gampang dengan prinsip yang tadi. Di sini kita tentukan resisten dan support dengan prinsip tadi ya. Ada atap, ada bawah ya, ada mahal, ada murah. Kita bikin kotak seperti ini yang gak usah kita pusing-pusingin. Lalu kalau udah buat seperti ini, tinggal copy paste ke atas dan ke bawah seperti ini ya. 4 tingkat cukup. Kalau mau 5 tingkat gimana Pak? Boleh aja ya, sesuaikanlah dengan layar teman-teman ya. Dan kalau udah buat seperti ini ya, mari kita coba kita lihat retracement-nya. Nah, kalau kita lihat ini saya lingkarkan kuning ya. Setiap harga memantul mengenai support atau resisten, dia harga itu cenderung memantul ya. Dan kita di sini bisa sama-sama melihat ya bahwa pantulan-pantulan ini tuh bisa kita gunakan untuk kita trading ya. Jadi kita bisa gunakan sebagai landasan alasan kenapa kita beli dan alasan kenapa kita jual. Contoh, jika kita backtest dengan trading. Misalnya kita backtest. Jika kita di awal ya, ini kan ada di lantai 3 misalnya ya. Lantai 3 dia nyampe bawah, kita kan beli ya, Pak, murah Pak, kita beli ya. Udah di lantainya, udah di dasar lantai 3. Kita beli di sini, malah harganya turun ke bawah, kita stop loss ya. Lalu harganya naik, turun lagi, dan di sini sudah terkonfirmasi harganya udah pindah ke lantai 2 ya. Ketika lantai 2 nyentuh atas, kita sell. Ternyata kita sell itu kan, ternyata kita lihat di sini ketika harga menyentuh atap lantai 2, dia mengalami penurunan, dan di sini ceritanya kita profit. Dan ketika nyentuh bawah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa garis yang kita buat dari pantulan kotak-kotak yang tadi kita duplikasi itu ada retraction atau ada pembalikan arah. Menyentuh bawah dia naik, menyentuh bawah 2 kali naik lagi. Dan di sini pun kita bisa lihat kalau kita buy 2 kali bahkan kita sudah bisa profit. Dan kalau nyampe atas misalnya kita sell, kita stop loss lagi, lalu pindah ke lantai 3. Lantai 3 nyentuh atas, kita sell lagi, dan nyampe bawah ya, kita buy lagi, dan terus-terusan kita lakukan seperti ini ya. Ini akan lebih banyak profitnya daripada stop lossnya. Inilah yang menarik ketika kita sedang membacktest suatu market. Ternyata market itu mudah diprediksi hanya dengan hal-hal sesederhana ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Pak, bagaimana cara mengantisipasi? Kan kadang-kadang itu ada stop loss banyak ya Pak ya, nggak terduga. Gimana sih cara mengantisipasinya? Nah, itu dengan menggunakan prinsip dynamic mapping. Nah, di dynamic mapping ini kita cukup melihat kotak-kotak yang biasa kita buat itu dengan konfirmasi pergerakan harga berikutnya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya harga itu kan dinamis Pak. Jadi kita nggak pernah tahu kapan tuh harganya lagi naik kenceng, turun kenceng. Kalau dia mau naik ya naik aja, mau turun ya turun aja. Kan dinamis, tergantung dengan kondisi ekonomi, berita, kebijakan-kebijakan atau efek perang misalnya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan harga itu bisa gerak suka-suka. Nah, teman-teman bisa lihat dynamic mapping ketika kita melihat ini adalah contoh pergerakan harga ya. Kita cukup tentukan di mana ada resisten dan di mana ada support seperti ini. Dan kalau kita sudah menentukan seperti ini variabelnya, kita tentukan kotak seperti yang tadi ya, support, resisten, kotak ya. Kalau sudah bikin seperti ini, kita sudah bisa menentukan pergerakan harga berikutnya hanya dengan menggunakan kotak ini. Loh, kok bisa Pak? Bisa, yaitu dengan menggunakan yang namanya confirmation breakout ya. Ini saya garis dengan warna biru, dan menggunakan yang namanya rejection terakhir seperti ini ya. Dimana kalau teman-teman sudah menentukan rejection terakhir dan ada confirmation breakout, maka ya kita bisa copy paste kotaknya, kita geser ke bawah, tapi bukan seperti mengcopy tinggi gedung tadi ya yang dicontohkan dalam static mapping. Kita kopinya itu ke batas rejection terakhir ya, yang kita bisa lihat dengan jelas dalam pergerakan suatu market. Contoh seperti ini ya. Kalau kita bisa lihat, ini kalau kotaknya udah ke bawah, kita bisa lihat ada support baru yang akan terbentuk, dan ternyata dalam contoh gambar ini ada pemantulan di sana ya. Dan kita bisa gunakan lagi metode kotak-kotak ini jika ada yang namanya breakout confirmation seperti ini lagi.
dan ada yang namanya rejection lagi. Maka kita bisa mengetes harga itu gerak sampai mana dengan kotak yang sama. Nah, terdengar mudah tapi membingungkan. Saya akan praktekkan seperti ini. Contoh, ini di chart XAU/USD di D1. Nah, di sini saya akan langsung tutup ya setengah supaya kita bisa langsung contoh backtest dan kita buktikan apakah materi ini bisa digunakan atau enggak. Kalau kita lihat ini kan masa depan belum kejadi karena saya hapus ya. Dan di sini seperti biasa tentukan yang namanya ada support, ada resisten. Nah, ada resisten, ada support ya. Paling gampang lihat aja yang paling tinggi, lalu habis itu harga terdekatnya turun paling bawah kemana ya yang ada di layar. Nah, dari tertinggi ini turun-turun mentok ke sini, dan di sini kita bisa lihat ada support resisten dan tinggal bikin kotak seperti ini ya. Insert shapes dan rectangle. Dan kalau teman-teman lihat prinsip kotak seperti ini ya, kalau sudah buat acuan resisten ke support, maka tugas kita berikutnya adalah mencari rejection line. Nah, rejection line-nya ini bisa kita tentukan dengan melihat di mana sih biasanya harga itu memantul di antara support dan resisten. Ya, saya bulatkan merah di sini supaya teman-teman bisa melihat secara gampang di mana sih pantulan terjadi gitu ya setelah harga menyentuh support. Ini saya garisin, saya namakan dengan rejection line. Nah, kalau sudah kita copy kotak yang atas, ya pindahkan ke bawah ya. Tapi ingat, acuannya adalah rejection line. Kalau sudah seperti ini, maka yang terjadi adalah kita sudah bisa menentukan harga itu kira-kira bergerak sampai mana ya. Di sini teman-teman bisa lihat rejection line, kotaknya di pas rejection line, dan itu ada yang namanya confirmation atau breakout confirmation ya, supportnya ditembus. Maka ya yang bisa kita ambil kesimpulan adalah kita bisa beli, kita bisa jual, nunggu harganya murah atau nunggu harganya mahal. Tapi murah dan mahalnya ini menggunakan acuan new resistance dan new support ya, menggunakan resisten dan support yang baru yang kita jadikan acuan untuk trading. Ya, bukan resisten yang atas, tapi resisten yang new resistance. Yang tadinya new resistance itu adalah rejection line, new support itu adalah prediction movement kita. Ya, dan kalau kita lihat apakah yang terjadi dengan trading seperti ini, ya. Kalau kita beli di bawah, jadi ada rumusnya ya, seperti biasa saya menggunakan prinsip 90% dari ketinggian kotak. Jadi kalau sudah mentok 90% tingginya, boleh beli ya. Dan kalau misalnya ya kita memasang stop loss, itu biasanya saya gunakan toleransi 20% dari ketinggian kotak ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita seperti ini? Ternyata buy limit bisa profit, yang di atas pun sell limit bisa profit. Inilah yang menarik dengan menggunakan metode dynamic mapping ini, yang saya akan langsung praktekkan di aplikasi MetaTrader. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi MetaTrader, kita akan lakukan praktek contoh mapping. Nah, ini kita sudah masuk ke aplikasi MetaTrader, kita akan langsung praktek mencontohkan apakah trader mapping ini terbukti atau enggak. Ya, apakah benar-benar bisa digunakan. Nah, ini kalau kita lihat di sini yang paling gampang jadikan contoh, misalnya ya, kita gunakan prinsip ini yang tadi ya. Ini adalah atap ya atau puncak ya, kelihatan terdekat supportnya turun-turun ke sini ya. Bapak Ibu bisa fokus melihat pergerakan mouse saya dari atas ke bawah setinggi ini. Dan kalau kita sudah buat setinggi itu, kita buat rectangle seperti ini. Nah, kita buat seperti ini ya. Ya, ada atas, ada bawah. Teman-teman boleh perhatikan, masih ingat stepnya. Ketika kita sudah menentukan mana support, mana resisten, dan kita buat kotak, tentukan rejection line. Dan di sini kelihatan rejection line-nya ada di sini, teman-teman ya. Dari bawah ke atas, mentok-mentok paling tinggi segini, dan tentukan breakout. Breakoutnya ternyata ke sini ya. Dan ini ada breakout ya. Breakout itu saya tandai warna yang berbeda saja. Breakout itu warna kuning ya. Yang merah ini adalah warna rejection line ya. Jadi teman-teman bisa melihat seperti ini, dan kotaknya itu digeser seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ketika harga menyentuh bawah ya, yang new support ya, di sini ini kan ada resisten, ini ada new support di sini ya. Harga cenderung ketika menyentuh 90% ketinggian ini dia akan memantul. Ya, memantulnya pun bahkan sekitar 30% dari ketinggian kotak ini. Dan ketika harga sudah bisa kita prediksi seperti ini, maka kita bisa mengambil keputusan trading yang kalau kita beli di bawah, kita ambil untung beberapa, ini kita bisa cuan banyak ya. Dan jika kita buktikan sekali lagi, misalnya ya, kita gunakan kotak yang lebih besar. Contoh, kita gunakan kotaknya yang seperti ini ya. Nah, yang seperti ini, teman-teman boleh lihat ya. Harganya ya, dari sini mantulnya kotaknya paling tinggi segini ya. Ini saya hapus dulu biar
mudah. Teman-teman bisa lihat ini adalah rejection line menggunakan kotak yang besar ya. Rejection line-nya seperti ini. Dan kalau kita geser kotaknya seperti ini, kita geser lagi ke kanan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat pola pantulan ketika menyentuh 90% di kotak yang lebih besar juga. Ya, yang menarik di sini adalah dengan menggunakan prinsip dynamic mapping, kita bahkan bisa melihat pantulan-pantulan dari ukuran kotak yang berbeda ya. Dan kalau teman-teman lihat sekali lagi ya, misalnya ya, kita gunakan acuan yang lebih besar lagi ya. Nih, lebih besar lagi, misalnya kita gunakan yang ini ya sebagai support, makanya segini ya. Dan rejection line ini di sini ya. Di sini ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini paling tinggi setelah kotak besar itu segini ya. Dan ini kalau kita duplikasi lagi, salah, geser seperti ini lagi. Nah, kurang lebih di sini ya. Ketika harga menyentuh 90%, ya ini saya geser. Nih 90%. Teman-teman bisa lihat harga terjadi pemantulan lagi dan begitu seterusnya. Teman-teman bisa praktekkan juga dalam kondisi market bullish. Saya hapus semua biar mudah. Oke. Insert objects shapes rectangle. Teman-teman lihat. Naik seperti ini, turun seperti ini. Ya, ini adalah rejection line-nya. Ini adalah resisten. Ini adalah support. Kalau kita naik seperti ini, ya, harga itu akan cenderung memantul di area sini ya. Namun di sini harganya karena ini masih struggling ya dan masih sideways, jadi belum bisa kita simpulkan dari ketinggian kotak ini. Tapi kita lihat kalau kita sell di 90% ini, ya, di sini kita 90% sell atau di ujung kotak ini kita sell, kita masih bisa dapat peluang keuntungan yang cukup besar. Ya, dan kalau ada indikasi ya kotak ini dijebol ke atas seperti ini, ada toleransi yang cukup tinggi, maka ada kemungkinan kuat trennya ini sedang dalam fase tren yang kuat. Ya, kalau kondisi-kondisi seperti ini, kita bisa mengkombinasikan multi time frame strategi dan menggunakan ukuran kotak yang lebih besar lagi untuk memetakan harga, ya. Dan kalau teman-teman lihat lagi ya, contoh ya, ini saya geser lagi, saya ganti misalnya time frame yang berbeda, misalnya pakai H1 ya. Saya hapus semua. Teman-teman lihat nih kekuatan dari trend mapping ini ya. Misalnya, nah kita coba ambil dari time frame lain ya yang kita akan testing ya, ini time frame H1. Contoh ya, objek shape rectangle ya. Nah, contoh, ini misal di H1 paling gampang, kita lihat aja sekilas ya yang paling gampang untuk jadikan contoh. Nah, ini aja nih. Pola kenaikan yang selalu berulang ya. Tentukan support. Oke, tentukan resisten. Oke, bikin kotak ya. Thread. Oke, tentukan rejection line. Taruh tengah ya. Kita buktikan apakah kotaknya memantul. Geser lagi. Loh, betul ya. Di sini memantul lagi ya. Loh, kok bisa mantul, Pak? Ya dari sananya ya. Lalu setelah ini rejection line-nya di sini ya. Rejection line-nya pindah ke sini ya, kurang lebih dari sini, kurang lebih di sini ya. Area sini ya. Nah, ini kalau kita pindahkan lagi seperti ini ya. Ini kan ada bawah lagi ya, cukup bawah. Yang di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini memantul kembali ya. Di sini proven. Sekarang kita geser kotaknya yang ke kiri ya. Oke. Di sini pun terulang teman-teman ya. Walaupun tingginya nggak 100%, ini sudah kita bisa lihat ada pola yang sama. Dan di sini rejection line-nya di tengah sini ya. Rejection line di sini, teman-teman kalau saya copy lagi gini, terjadi pengulangan lagi ya. Kalau saya geser lagi ya, misalnya ke atas. Ini kan beda kotak ya, ini kotak penurunan, misalnya yang ini. Coba kita testing. Oke, di sini penurunannya kurang lebih seperti ini. Kelihatan gak ada pantulan teman-teman. Setiap harga menyentuh ujung kotak, dia akan terjadi pemantulan lagi ya. Di sini kita bisa lihat lagi harga yang mengulang. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini shape rectangle. Kita lihat lagi dari paling bawah, ini support ya. Oke, ini support ya. Lalu ini rejection line-nya di sini ya. Nah, ini rejection line. Ini resisten teman-teman ya. Makanya dari ini aja kita bisa coba kita testing ya, apakah benar mengulang lagi. Kita lihat, salah, geser. Oke, kadang-kadang ngelihat kotaknya itu susah ya. Nah, udah dapet. Ini rejection line-nya di sini.
Oke, ya udah. Ini tinggal teman-teman copy ke kanan, tak di sini ya. Ini saya buatnya kurang rapi. Nah, contoh seperti ini ditembus ya. Kalau yang ini dalam kasus ini kalau kita sell di sini kita stop loss ya. Tapi kalau harga breakout kencang seperti ini, kembali lagi seperti yang saya bilang, kemungkinan kuat dia akan bullish trend kencang sekali ya. Dan di sini kita bisa gunakan kotak yang lebih besar seperti ini. Ya, kalau di sini ada landasan baru di sini ya, ini ada rejection line lagi, kita bisa geser lagi, pindahin lagi ke sini dan seterusnya ya. Tidak selamanya kotak-kotak itu selalu perfect, sempurna ya, tidak. Tapi ya kita akan cenderung menemukan lebih banyak benar. Nah, ini paling gampang. Ini ada support. Ini ada resisten. Ini ada kotak. Insert object shapes angle. Seperti ini. Lalu di sini ada rejection line. Lalu kita geser kotaknya seperti ini, kita lihat apakah yang terjadi kalau kita sell di sini. Coba sell di atas. Ya. Wih, turun kenceng ya. Tapi memang kadang-kadang harga kan suka iseng ya, Pak ya. Naik dulu, kena stop loss dulu baru profit. Ya, itulah beberapa hal yang teman-teman bisa pelajari dengan menggunakan trend mapping, di mana trend mapping ini bisa digunakan di pair manapun, di time frame manapun. Namun harus disesuaikan dengan risk management yang tepat dan formula yang tepat. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar lagi tentang bagaimana cara penggunaan trend mapping, metode kotak-kotak, di video berikutnya pun saya akan membahas bagaimana cara menganalisa pair-pair lain seperti pair Euro USD, Pound Sterling, ya, Japanese Yen, dan masih banyak lagi yang akan saya bahas dan praktekkan metode kotak-kotak ini. Jangan lupa untuk Bapak dan Ibu subscribe channel kami supaya mendapatkan informasi terbaru, update video terbaru dari kami ya. Kalau Bapak Ibu mau baca lebih detail, Bapak Ibu bisa download ebook kami secara gratis, yaitu ebook Day Trade Formula, di mana di ebook ini kami bagikan risk management kami yang kami gunakan selama beberapa tahun terakhir untuk trading setiap hari di market